Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan pada kajian rutin ini mengkaji sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua sebagai pengikut setia beliau, orang-orang yang istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia dan berbahagia dengan mengikuti beliau di dunia ini dan di kehidupan akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa kita mengkaji kitab Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah atau dikenal dengan nama Nazam Ad-Durar As-Saniyah fi Siratiz Zakiyah, karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Rahim Ibn Al-Husain Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Baik, masih ada satu pembahasan dari materi kita di pertemuan perdana yang belum saya sempat baca. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan lengkapi terkait dengan penyebutan nisbah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, bisa dilihat ya di proyektor. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Dikru nasabihi az-zaki tayyib at-tahir sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan nasab beliau, nasab yang bersih, sangat baik dan suci. Itu nasab Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nisbat beliau kepada ayah beliau dan kakek moyang beliau penulis akan terangkan nanti sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi sebelum saya baca ya, uraian penulis ini syair ya. Syair biasanya di sela-sela membacanya kadang agak rumit untuk dirangkai. Jadi saya rangkai dulu dalam sebuah kesimpulan, baru kita baca syairnya supaya lebih mudah untuk memahami. Jadi kesimpulannya penulis akan menyebutkan nasab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kakek buyutnya Adnan. Jadi nasab beliau sampai Adnan ini disepakati. Tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sejarah. Iya. Adapun nasab beliau setelah Adnan sampai kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh sampai kepada Nabi Adam, ini ada silang pendapat di kalangan ahli sejarah. Baik. Silang pendapatnya sebagaimana metode dan manhaj Al-Iraqi di pembahasan sirah, dan sudah kita uraikan di awal pertemuan bahwa para ulama di pembahasan sirah, tarikh dan yang semisal dengannya, kadang ada sebagian riwayat, ada silang pendapat, ada riwayat yang lemah, tapi karena sudah populer, mereka bergabung di dalam menyebutkannya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Adnan, lengkapnya beliau akan sebutkan nanti Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadar ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas. Iya. Baik. Ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Mu'ad. Terakhir Adnan. 22 dengan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini disepakati. Adapun setelahnya
Setelahnya itu bin Udad, ada riwayat bin Udad bin Muqawwam, ini riwayat yang pertama yang Al-Iraqi sebutkan. Riwayat yang kedua bin Udad bin Ad bin Muqawwam bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah atau nama lainnya Azar bin bin Nahur bin Saruh bin Arguh bin Falih bin Ubair bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mattu Shalakha bin Khanuh bin Idris bin Yarud bin Mahlil bin Qainan bin Yanish, bisa juga dibaca bin Yanash, bin Syaib bin Adam. Itu terakhir. Semuanya lebih 50. Sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Jelas ya? Baik, jadi ini kesimpulan yang akan diterangkan oleh Al-Iraqi rahimahullah. Ya. Pada lantunan syair-syair Al-Iraqi di sini, ini terdapat hal-hal yang menarik ya. Mungkin baru pertama kali kita dengarkan. Baik, kita akan bacakan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, diperhatikan syairnya. Kata beliau, wahwa ibnu Abdillahi Abdul Muttalib. Abuhu wahwa Syaibat al-Hamdi Nusib. Iya. Kata beliau, dia adalah anak Abdullah. Jadi Muhammad bin siapa? Bin Abdullah. Bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib abuhu. Maksudnya ayah dari siapa? Abdullah. Wahuwa Syaibatul Hamdi Nusib. Abdul Muttalib itu nama aslinya siapa? Syaibah. Iya. Nama aslinya Syaibah. Kadang disebut dikatakan Syaibatul Hamd karena dia banyak dipuji orang. Dikatakan Syaibatul Hamd. Itu yang populernya namanya Syaibatul Hamd. Ada yang mengatakan namanya Amir. Ada yang mengatakan namanya apa? Amir. Iya. Baik. Jadi ini kakeknya Abdul Muttalib. Namanya siapa? Syaibatul Hamd. Secara yang populer. Kemudian ayahnya Abdul Muttalib siapa? Kata beliau dalam bait syair berikutnya, abuhu Amrun Hashimun wal jaddu Abdu Manafi ibnu Qusayyi Zaidu. Ayahnya, ayah siapa? Ayah Abdul Muttalib, Amru. Ya, Amr ini nama aslinya. Kalau populernya gelarnya disebut Hashim. Itulah tadi saya terangkan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Biasanya kan kita dengarnya begitu ya. Di buku-buku yang kita pelajari semenjak kecil memang begitu. Ya. Dan juga disebut Bani Hashim. Tapi Hashim ini ternyata bukan nama. Dia adalah laqab, gelar. Dia adalah apa? Gelar. Ya, kalau namanya Hashim itu namanya Amr. Ya. Namanya Amr. Kenapa digelari Hashim? Karena dia dikatakan Hasham as-Sarid li qaumihi. Dia membuat apa namanya? Kerinan sarid untuk kaumnya. Iya. Makanya digelari Hashim. Baik, selesai ya. Wal jaddu dan kakeknya, dan si kakek maksudnya kakek Abdul Muttalib adalah Abdu Manafi ibnu Qusayyi Zaidu. Iya. Kakeknya bernama Abdu Manaf. Baik. Abdu Manaf ini juga gelar. Kenapa dikatakan Abdu Manaf? Ya. Dikatakan karena dia sangat tinggi. Itu dari kata Manaf ya, bahasa Arab. Kalau orang katakan mi'atun wa nayyif. Ya, 100 dan lebih. Ke atas lagi lebih. Karena dia tinggi makanya dikatakan Manaf. Kalau nama aslinya Al-Mughirah. Nama aslinya apa? Al-Mughirah. Baik. Ibni Qusayyi Zaidu. Baik. Abdul Manaf siapa nama ayahnya? Qusay. Ya. Qusay itu juga gelar. Ya, tasgir ya. Dan namanya, nama aslinya adalah Zaid. Nah, itu yang paling populernya, nama aslinya Zaid. Itu yang disebut oleh Al-Iraqi di sini. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Mujamma. Namanya adalah Mujamma. Baik. Berikutnya, sudah sampai kemana kita? Ke Qusay.
Iya. Ini sudah urutan yang kelima ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, berarti kenal. Qusay bin siapa? Kata beliau rahimahullah, Ibnu Kilabin ay hakimin ya ukhay wa huwa ibnu Murrata ibni Ka'bi wa huwa ibnu Murrata ibni Ka'bi ibni Lu'ay. Iya. Jadi Qusay dia adalah Ibn Kilab. Kilab kan artinya apa kilab? Hah? Jama dari anjing kan? Ya. Nama beliau anjing-anjing gitu. Itu sebenarnya gelar ya. Orang Arab kadang kata kilab itu kadang mereka ambilkan dari bahasa kalab juga. Kalab itu artinya dia sangat tangguh, susah dikalahkan. Kalau nyerobot itu apa namanya, susah ditahan. Tapi kilab di sini maksudnya itu ada sejarahnya. Katanya karena beliau ini kalau berburu itu kebanyakannya beliau pakai anjing berburunya. Ya. Makanya disebut kilab saking banyaknya anjingnya. Baik. Kalau nama beliau disebut oleh Al-Iraqi, ai hakimin, itu namanya. Jadi kilab ini namanya siapa? Hakim. Ya ukhay. Ukhay ya-nya disukun. Kalau asli kalimatnya ya-nya itu ditasydid. Ya ukhayya aslinya. Artinya wahai saudaraku, saudara kecilku. Orang Arab itu kalau dia ingin panggil saudaranya dengan panggilan yang lebih merahmati, dia katakan ya ukhay. Nah, itu lebih lembut pada dia berkata ya akhi. Kalau akhi itu saudaraku ya, bagus juga. Tapi kalau dia ingin lembut lagi, dia katakan ya ukhayya. Tapi karena ini ikut qafiyah syair sesuai dengan wazan, dia tidak boleh tasydid di situ, harus disukun bacanya. Jelas ya? Ya ukhay. Baik, jadi sini sudah sampai kepada Kilab. Kilab namanya siapa Kilab? Hakim. Jadi Qusay bin Kilab. Berikutnya, siapa ayahnya Kilab? Wahwa bin Murrata, dia adalah Ibn Murrah. Ya, jadi Kilab bin siapa? Bin Murrah. Iya. Baik. Namanya di dhamma mimnya, di tasydid ra-nya. Ibn Murrah. Kemudian Murrah bin siapa? Ibni Ka'ab Ibn Lu'ay. Ya, Lu'ay ini juga di sukun ya-nya. Kalau aslinya dia di tasydid. Lu'ay pakai tasydid. Baik, jadi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wahwa ibnu Ghalibin ay ibni Fihri. Wahwa ibnu Malikin ay ibni Nadari. Iya. Berikutnya, jadi Lu'ay bin siapa? Bin Ghalib. Ya, dan bin Ghalib ini adalah anaknya Fihir. Jadi bin Ghalib bin Fihir. Nah, Fihir ini, jadi Fihir ini gelar. Nama dia yang asli adalah Quraisy. Nama aslinya siapa? Quraisy. Nah, jadi kalau ada yang tanya, loh, Nabi kan dari Bani Quraisy. Kenapa tadi Ustadz bacakan namanya secara bersambung, tidak ada nama Quraisy di situ? Nah, jadi Quraisy itu nama ya. Kadang sebagiannya gelar yang disebut. Fihr itu gelarnya. Tapi namanya siapa? Quraisy. Jadi bahasa lainnya orang Quraisy itu dikatakan Al-Fihri. Itu bahasa lainnya. Jelas ya? Nah, itu dalam nasab itu caranya seperti itu kalau orang Arab. Kadang dia pakai nama ini, pakai gelar ini dalam nasab. Jadi kalau orang tidak tahu nasab, jangan sembarangan menyalahkan. Oh, ini pasti ada yang keliru. Ya, bukan ada yang keliru. Kita ada yang kurang memahami, kurang informasi. Jelas ya? Harusnya begitu. Baik. Jadi Fihr ini nama aslinya siapa? Quraisy. Ya. Kita nisbat kepada Bani Quraisy. Seluruh anak dari Fihr ini, itulah yang disebut Bani Quraisy. Ya. Quraisy ini anaknya banyak ya. Anaknya banyak. Karena itu kalau kita baca biografinya 10 sahabat yang jamin masuk surga, itu nanti ketemunya di Nabi itu di mana ketemunya? Di nasabnya. Jelas ya? Ada yang ketemu di Fihr, ada yang ketemu di atas lagi. Ada yang ketemu di atas. Dan semuanya berasal dari nasab. Ya, berasal dari nasab yang sama.
dari Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kembali. Jadi sekarang kita sudah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri. Bin Fihri sekarang. Kemudian kata beliau, wahwa ibnu Majin ay ibni Nadari. Nah, berikutnya nama ayahnya, ayah Fihr adalah Malik. Jadi Fihr ibn Malik. Ya. Ibn An-Nadar. An-Nadar ini gelar juga. Kalau An-Nadar nama beliau Qais. Nama beliau siapa? Qaisun namanya. Qais. Kenapa digelari An-Nadar? Karena wajahnya itu katanya sangat indah. Di nadarati wajihihi. Sangat indah wajahnya. Makanya digelari An-Nadar. Baik. Kemudian kata beliau dalam syair berikutnya, wa abuhu kinanatun ma abrakah waliduhu Khuzaimatu ibnu Mudrikah. Nah, berikutnya. Sekarang kita sudah sampai kepada Ibn Nadar. Ibn Nadar ibn siapa? Ibn Kinanah. Wa abuhu ayah dari An-Nadar adalah siapa? Kinanah. Nah, ini kawan-kawan yang sudah belajar bahasa Arab ini kadang nanya, kok wa abuhu? Biasanya kita baca apa? Abuhu atau abuhu? Abuhu kan pakai waw. Mana wawnya? Ya, itu bahasa Arab. Untuk Asmaul Khamsah itu ada 3 bahasa di tengah orang Arab. Ada yang pakai waw, ini lugatul itmam namanya. Ada lugatul qasar, wawnya semua hilang. Ya, abuhu, akhuhu, dan seterusnya. Ya, seperti ucapan seorang penyair, biabihi tada adiyun fil karam, wa man yushabih abahu fama dhalam. Nah, itu ucapannya penyair Arab. Jadi tidak ada wawnya. Nah, bahasa yang ketiga, kadang mereka sebut abahu. Ya. Ja'a abahu. Ra'aitu abahu. Marartu bi abahu. Nah, jangan bingung ya, itu salah satu bahasa dalam bahasa Arab. Penyair Arab berkata, inna abaha wa aba abaha qad majada qad balagha minal majdi ghayataha. Itu salah satu bahasa di dalam bahasa Arab. Baik. Jadi ayah dari An-Nadar siapa? Kinana. Abrakah. Betapa berberkahnya orang ini. Siapa yang berberkah? Kinana. Iya. Kenapa dikatakan berberkah? Karena beliau ini dikatakan banyak kebaikannya di tengah kaumnya. Banyak kebaikannya di tengah kaumnya. Baik. Dikatakan waliduhu Khuzaimatu ibnu Mudrikah. Ya. Siapa ayahnya Kinana? Khuzaimah. Khuzaimah bin siapa? Bin Mudrikah. Khuzaimah bin Mudrikah. Iya. Baik. Mudrikah itu namanya Amr. Namanya siapa? Amr. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala. Baik, coba dibuka halaman berikutnya. Kata beliau wahwa ibnu Ilyasa ay ibni Mudara ibni Nizari ibni Ma'addi Lamira. Ya. Berikutnya kata beliau, dan dia adalah anak Ilyas. Nah, jadi bin Mudrika bin Ilyas. Bin Mudrika bin siapa? Bin Ilyas. Dan Ilyas adalah anak Mudar. Anaknya Mudar. Mudar ini namanya Amr juga. Mudar namanya siapa? Amr. Iya. Asalnya dari kata madir. Tapi ada di muaddal dalam bahasa Arab menjadilah dia Mudar. Karena itu dia ghairu munsharif. Jadi Ibni Mudara dia adalah anaknya Mudar, Ibni Nizar. Dan Mudar ini anak Nizar bin Ma'ad. Ini babetnya mimnya di fathah, ainnya juga di fathah, dalnya di tasydid. Bin Ma'addi Ibni Adnan. Nah, Adnan ini adalah kakeknya. Baik. Jadi kata beliau Ibni Nizar, Ibni Ma'addi Lamira. Lamira artinya Lamira asalnya, cuma ini syair ya, harus sama depan dengan akhirnya. Makanya dibuang hamzanya. Maksudnya dalam hal ini sudah tidak ada keraguan, tidak ada silang pendapat. Ini betul-betul meyakinkan.
Ya. Wahwa ibnu Adnana, dan dia ini Ma'at ini dia adalah anak dari Adnan. Anak dari siapa? Adnan. Jadi sampai sini disepakati. Ya, sampai sini disepakati. Muhammad ibnu Abdillahi bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik ibn Nadar ibn Kinana ibn Khuzaimah, terus ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Terakhir siapa? Adnan. Baik. Sampai sini kata penulis Al-Iraqi, wa ahlun nasabi qad ajma'u ila huna fil kutbi. Ya. Qad ajma'u ila huna fil kutubi. Para penulis tentang nasab semuanya sepakat di dalam buku-buku tentang nasab. Sampai di sini, sampai ke Adnan semuanya sepakat. Bahwa nasab Nabi sampai kepada Adnan itu dimaklumi. Ini disepakati sampai sini. Siapa ayah Adnannya ke bawah sampai kepada Nabi Nuh, dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Adam, ini yang ada silang pendapat. Jelas ya? Jadi beliau berikan di sini rincian mana yang disepakati, mana yang apa? Silang pendapat. Kata beliau, wa ba'dahu khulfun katsirun jammu asahhuhu hawahu hadan nadmu. Kata beliau setelahnya, setelah Adnan ini, itu silang pendapat yang sangat banyak sekali. Tapi yang paling sahihnya, nah ini beliau tarjih. Dari seluruh silang pendapat itu, yang paling sahihnya, apa yang akan saya tuliskan di dalam Mamdumah ini. Iya. Itu pun kata Al-Manawi, yang paling sahihnya, walaupun ada kelemahan. Jelas ya? Walaupun ada kelemahan. Ya, para ulama kadang dalam membahasakan, mereka ada silang pendapat dan seterusnya, itu nggak ada masalah. Dan sudah kita terangkan dari kaidah di pembahasan sirah, tarikh, itu kadang ada kelemahan tidak begitu banyak karena dia populer, kelemahan tidak begitu kuat, tapi karena populer, bergampangan di dalam menyebutkannya. Baik. Kata beliau, Adnanu fil qawlil asahi ibnu Udad, wa ba'duhum yazidu uddan fil adad, bainahuma. Nah, itu sampai situ ya. Adnan dalam pendapat yang paling sahihnya, pendapat yang paling kuatnya, Adnan ini adalah anaknya siapa? Udad. Jadi Adnan bin siapa? Bin Udad. Iya. Wa ba'duhum yazidu, sebagiannya menambah. Siapa dia tambah? Iya. Dia menambah di dalamnya. Sini beliau sebutkan dia tambah di dalamnya uddan. Jadi Udad bin Uddi, gitu ya kalau ini ya. Udad bin Uddin kalau kita sampai situ. Kalau kita sambung lagi ibn di belakangnya enggak boleh di tanwin ya. Jadi Udad bin Uddi ibni Muqawwam. Nah, itu salah satu pendapat. Tapi kalau Al-Iraqi sendiri beliau lebih cenderung Udad langsung ayahnya adalah Muqawwam. Kata beliau wa Udadun waliduhu Muqawwamun nahuru ba'du jadduhu. Ya. Udad itu adalah ayah dari siapa? Ayah dari Udad itu ayahnya adalah Muqawwam. Jadi Udad bin Muqawwam. Iya. Baik. Siapa kakeknya Udad? Namanya Nahur. Jadi Udad bin Muqawwam bin siapa? Bin Nahur. Udad bin Muqawwam bin Nahur. Baik. Iya. Jadi yang menambahkan antara Muqawwam dan Udad ada tambahan Ud di situ. Ini pendapat memang oleh Al-Iraqi dikatakan sebagiannya menambah. Dia tidak pastikan. Karena ini disebutkan oleh disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar bahwa itu adalah pendapat bersendirian orang yang mengucapkannya. Pendapat bersendirian orang yang mengucapkannya. Jadi berikutnya Udad bin Muqawwam. Ya, bin Muqawwam. Ini nama bagus ya, Muqawwam. Muqawwam itu artinya orang yang diluruskan. Iya. Jadi kalau dikatakan qawwam turrumh, saya luruskan tombak, nah itu dia dia buat tombak itu seluruh-seluruhnya untuk bisa digunakan.
untuk bisa digunakan. Baik. Jadi Muqawwan Udad bin Muqawwan bin Nahur. Ya. Bin Nahur. Nahur ini disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, dia adalah ayah dari Muqawwam. Dan ini pendapat yang paling sahihnya. Kemudian berikutnya, Nahur bin siapa? Wahwa ibnu Tayrahin ibnu Ya'ruba. Wa anna Ya'ruba huwa ibnu Yasjuba. Nah, sekarang Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub. Ya, berikutnya. Jelas ya? Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub. Bin Yasjub. Kalau kita kalau baca di harokati, ya secara bahasa Arab, ya Muqawwam bin ibni Nahura ibni Tayrahin ibni Ya'ruba ibni Yasjuba. Begitu bacanya. Kalau di harokati dalam bahasa Arab ya. Ini kalau ikut bacaan dari depan. Bacaan dari awal. Kan Muhammad ibnu Abdullah. Setelahnya tidak dibaca lagi ibnu, dibaca ibni sampai akhir. Dibaca ibni. Itu kaidah dalam membaca nama. Nama rawi. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah ibni Ibrahim bin Utsman. Ibnu Al-Had, Yazid ibnu Abdullah ibni Usama ibni Al-Had. Nah, begitu cara membacanya kalau nama-nama rawi. Baik. Itu kaidah ya dalam membaca. Ini nggak apa-apa ya, saya singgung sedikit bahasa Arab ini supaya kita ada bumbu di dalam makanan. Baik. Jadi sampai Yasjub. Ya, Yasjub bin siapa? Yasjub kata beliau wahwa ibnu Nabitin wa Ismailu abun lahu wa jadduhul Khalilu. Ya, Yasjub bin Nabit. Yasjud bin Nabit. Nabit itu dari kata Nabit yang tumbuh ya, yang tumbuh. Dan Nabit ini adalah anak dari Ismail. Karena itu beliau katakan Ismail adalah ayahnya Nabit. Dan kakeknya Nabit adalah siapa? Al-Khalil, kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahimu ibnu Tarah ay Azaru. Ibrahim bin siapa? Ibrahim bin Tarah. Ya, kalau nama yang lebih populernya siapa? Azar. Itu yang disebut di dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman atattakhidhu min dunillahi atattakhidhu asnaman min dunillah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Itu disebut Azar ya di dalam Al-Quran. Baik, Azar Ibrahim bin Tarah atau bin Azar bin siapa? Wahwa ibnu Nahura wa hada akhiru. Ya. Baik. Kata beliau dia adalah Azar bin Nahur. Ya, Azar bin Nahur. Wa hada akharu, bukan akhiru ya, wa hada akharu. Dan ini beda, orang lain. Kenapa beliau katakan orang lain? Nahur karena sudah lewat ya tadi Adnan bin Udad bin Muqawwam bin siapa? Nahur kan? Sekarang berulang lagi. Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur. Ini Nahur lain kata beliau. Bukan Nahur yang pertama tadi. Ya. Kemudian kata beliau, wahwa ibnu Saruha ibnu Argu Palih. Abun lahu ibnu Ubaira ibnu Shalah. Iya. Baik. Kata beliau, wahwa ibnu Saruha ibni Argu Palah. Ya, bisa dibaca Palah, bisa dibaca Palih. Baik. Ini nama berikutnya. Sebelumnya, apa artinya Ibrahim? Ibrahim ini bahasa Suryaniyah. Bahasa yang dipakai oleh orang Yahudi. Bahasanya Bani Israel. Ya, bahasa Suryani. Artinya Ibrahim itu Abun Rahim. Ayah yang apa? Sangat merahmati. Itu nama arti Ibrahim. Baik. Ya. Jadi Ibrahim bin Azar bin Nahur ibn Syaruh ibn Argu. Ya. Ibn Palah. Ibn Ubair ibn Shalah.
Iya. Baik. Jadi begitu cara mendhabitnya ya, bisa dibaca syalah, ada juga yang membaca syalih. Ya sama dengan falah, ada yang membaca falih, ada yang membaca falah. Baik, nggak ada masalah. Iya. Berikutnya argo bin falah, kata beliau ya, abun lahu ibnu Ubair ibn Syalah, bin Ubair bin siapa? Bin Syalah. Baik, sudah sampai Syalah. Syalah bin siapa? Kata beliau, wahwa binu Arfakhshad. Wahwa binu Arfakhshad. Arfakhshad abuhu Samu. Abuhu Nuhun sa'imun qawwamu. Iya. Baik. Berikutnya nama ayah Syalah siapa? Arfakhshad. Itu nama ayah. Arfakhshad bin Sam. Arfakhshad bin Sam. Ini Sam ini, inilah ayah Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Iya. Baik. Jadi Arfakhshad bin Sam. Sam ini digelari dengan gelar Abul Arab. Kakeknya orang Arab. Iya. Ibn Nuh. Anak Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang yang banyak berpuasa, lagi banyak sholat malam. Sha'imun qawwamu. Iya. Nuh bin siapa? Wahwa, berikutnya. Ya. Dibuka halaman berikutnya. Wahwa binu Lamik, bisa juga dibaca Lamak. Wahwa binu Lamik ibnu Mattu Syalakha. Ibni Hanuha, bisa dibaca Hanuha. Wahwa fima wurriha. Fima wurriha. Ya. Sebenarnya bisa dibaca wurriha dan bisa dibaca urriha, sama saja. Ya. Karena itu bisa dikatakan ta'rikh, bisa dikatakan tarikh. Baik. Jadi Nabi Nuh alaihi salam bin Lamak. Nama ayahnya siapa? Lamak. Nuh bin Lamak atau Lamik. Nama kakeknya Nabi Nuh Mattu Syalakha. Mattu Syalakha. Mimnya di fathah, ta'nya ditasydid, lalu di dhamma. Mattu, wawunya disukun. Shin, lam, kha, semuanya di fathah. Mattu Syalakha. Baik. Ibn siapa? Ibn Hanuha. Pakai kha bisa, pakai ha juga bisa. Ibn Hanuha. Baik. Wahwa fi mawurriha. Dan Hanuha ini, ya. Dan Hanuha ini, ya. Kata beliau, Hanuha ini menurut ahli tarikh, dia adalah Idris. Dia adalah siapa? Nabi Idris. Iya. Baik. Dia adalah Idris. Dan sebagian ulama ada yang berkata Idris ini Idris Nabi. Tapi ini pendapat lemah ya. Kalau Idris yang Nabi itu kan Idris bin Ilyas. Ya kan? Idris bin Ilyas. Jadi ini bukan Idris Nabi ya. Kemudian berikutnya Nabi setelah Nabi Nuh, setelah Nabi Adam yang pertama, Rasul yang pertama adalah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang pertama Nabi Adam. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Idris di sini ini dari keturunan Nabi Adam, tapi bukan seorang nabi. Baik. Berikutnya, ya, jadi dia Idris. Ya. Fima za'amu yardun abuhu. Ini ayahnya. Siapa ayahnya? Hanuh. Ayahnya siapa? Namanya namanya Yard. Ya. Fima za'amu yardun abuhu. Nama ayahnya Yard. Jadi Hanuh ibn Yard. Ibn siapa? Wahwa bnu Mahlil ibn Mahlila. Wahwa ibn Mahlila ibni Qainan Ya'kubuh. Ya. Jadi ibn Mahlil ibn Qainan. Ya. Ibn Qainan bin siapa? Yanisun. Yanishu ini Ya'kubuh. Datang setelahnya, maksudnya kakeknya adalah Yanish. Syaitun abuhu ibnu Adama. Ya, jadi Yanish bin Syait bin Adam. Itu terakhir, Syait. Jadi kesimpulannya itu tadi, Adnan bin Udad bin Muqawwam bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah atau bin Azar bin Nahur bin Saruh bin Argu bin Palah
bin Ubair bin Salah bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mattu Shalakha bin Hanuh ibn Yardid ibn Yarda ibn Mahlila ibn Qainan ibn Yanish, bisa juga dibaca Yanash, ibn Syait ibn Adam. Ini yang terakhir ya, ibn Adam. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya, shalla alaihi rabbuna wa sallama. Semoga Allah memberi salawat ya kepada beliau. Semoga Rabb kita selalu memberi salawat kepada beliau dan memberi salam. Ini bisa kembali kepada Nabi Adam dan bisa kembali kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah di akhir bait syairnya, amma Quraisyun fal asahhu fihru. Adapun Quraisy, pendapat yang paling benarnya dia adalah siapa? Fihr. Itu yang sudah kita terangkan. Jima'uha wal aktsaruna an-nadar. Iya. Jadi seluruh kabilah Quraisy ini itu kembali kepada Fihr bin Malik. Jadi siapa yang tidak dilahirkan oleh Fihr bin Malik itu bukan Quraisy. Itu bukan Quraisy. Jelas ya? Tetapi pendapat yang kebanyakannya ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua bahwa Quraisy itu bukan anaknya Fihr bin Malik. Tapi Quraisy itu bisa berasal dari anak An-Nadar. Ya, dan ini yang dipegang oleh kebanyakan dan itu yang dijalankan oleh Ar-Rafi, Imam Nawawi di atas pendapat ini. Mereka katakan An-Nadar bin Kinanah inilah asal keturunan Quraisy. Siapa yang tidak dilahirkan oleh An-Nadar, tidak dilahirkan melalui jalur An-Nadar bin Kinanah, berarti dia bukan Quraisy. Bukan Quraisy. Jelas ya? Jadi asal kata Quraisy itu dari Qursh. Ya. Qursh itu artinya berkumpul. Ya, kalau dikatakan taqarrasyu artinya mereka berkumpul. Baik. Kemudian setelah itu Nabi berbicara, ini sukunya ya, suku Nabi kan Quraisy, makanya beliau singgung. Setelah itu beliau singgung tentang ibunya. Wa ummuhu Aminatun waliduha Wahbun yali Abdu Manafin jadduha. Ya. Wahwa ibnu Zuhratin yali Kilaba. Harusnya ibnu Zuhrata. Harusnya begitu ya. Ibnu Zuhrata. Tapi ini karena ikut qafiyah harus dibaca Zuhratin. Ini namanya darurat syair. Fihi ma'abihil intisabu. Baik. Adapun ibunya Aminah, nama ayah Aminah adalah Wahab. Sedangkan kakek Aminah adalah Abdu Manaf. Iya. Dan Abdu Manaf itu adalah anak dari Zuhrah. Dan Zuhrah itu adalah putra dari Kilab. Iya. Di Kilab inilah Aminah dan nasab ayahnya Rasulullah yaitu Abdullah berjumpa di Bani Kilab. Sama-sama dari Bani Kilab. Jelas ya? Ini beliau terangkan tentang nasab ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi nasab ayahnya juga berjumpa di situ, di Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik, selesai penyebutan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan berikutnya berkata penulis rahimahullahu taala Al-Hafidz Al-Iraqi, dzikru maulidihi wa irdaihi sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau disusui, bagaimana beliau disapih sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi fokus beliau ada dua di sini, tentang kelahirannya dan bagaimana beliau disusui, dibesarkan. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa wilidan nabiyyu amal fi ay fi rabi'il awwalil fadili liyawmil itsnaini mubarakan ata lilailataini min rabi'in khalata wa qila badaka li thimtai ashrah wa qila ba'da al-fili da bi fatrah bi 40 aw 30 sana wa rudda dal khulfu wa ba'dun wahada. Baik, ini penyebutan tentang kelahiran beliau. Kata beliau, Nabi dilahirkan, Wuli dan Nabi amal fil, di tahun gajah. Iya. Orang Arab itu dulu cara yang menghitung sejarah, dia tidak katakan misalnya tahun 10, 20, 1000, 2000, tidak. Tapi mereka ingat kejadian terbesar yang ketika kejadian ini disebut orang-orang mengarah ke sana. Iya. Dan di tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan,
itu ada kejadian apa? Penyerangan Ashabul Fil ke Ka'bah. Iya. Di tahun beliau dilahirkan. Ya, bukan di malam yang beliau dilahirkan kemudian ada penyerangan ya, tidak. Tapi di tahun beliau dilahirkan. Makanya dikatakan di tahun gajah. Maksudnya penyerangan pasukan gajah ke Ka'bah. Ya. Di bulan apa? Ai fi Rabiul Awwalil Fadili. Yaitu di bulan Rabiul Awal yang utama. Iya. Jadi dia lahirnya disepakati di bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa? Hari apa? Harinya dulu. Kata beliau liyomil itsnaini mubarakan ata. Lahirnya di hari Senin. Yang penuh dengan dengan keberkahan beliau datang. Iya, Nabi ini mubarak dan hari Senin itu sendiri itu adalah hari yang berberkah, hari Senin. Iya. Karena itu disebutkan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya ya tentang hari beliau dilahirkan hari Senin, maka beliau katakan dalikal yaum wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Itu adalah hari saya dilahirkan padanya dan turun kepadaku wahyu di hari Senin itu. Di hari Senin tersebut. Tadi menyebutkan tentang keutamaan atau tentang perjalanan-perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hari Senin. Misalnya beliau berhijrah di hari Senin, masuk Madinah hari Senin, ya. Dan dimaklumi ya, kalau meninggal beliau di hari Senin itu dipastikan. Baik, jadi yang terkait dengan hari Senin itu disebutkan beberapa hal di dalam sejarah. Baik, jadi kita sudah jelas di sini. Lahirnya di tahun gajah. Tahunnya berapa? Rabiul Awal. Kemudian tanggalnya, harinya hari Senin. Tanggalnya berapa? Perhatikan bahasa penulis. Lilailataini min Rabi'in khalata. 2 hari yang telah berlalu dari Rabiul Awal. Kalau tanggal 2 hari berlalu dari bulan Rabiul Awal, tanggal berapa itu? Tanggal 2. Ya. Antum hafalnya tanggal berapa? Hah? Tanggal 12 yang populer tanggal berapa? Tanggal 12. Nah, ini tanggal 2 ini pendapat mayoritas ulama, ahli sejarah. Mau beliau lahir tanggal berapa? Tanggal 2. Tunggu dulu, jangan sampai di situ ngambil kesimpulan. Kita baca dulu. Wakila baldaka lisintai asyarah. Pendapat lain, wakila dan dikatakan. Nah, ini kata kila, biasanya kalau ulama itu dia bawakan silam pendapat, dia sebut dulu yang kuat. Kalau dia ingin bahasakan pendapat yang lain tapi dia lemahkan, itu biasanya dia pakai kata kila dan dikatakan begini, dikatakan begini. Nah, ini bahasa yang dipakai Al-Iraqi di sini ya. Itu pendapat beliau. Ini ada yang mengatakan tanggal 12 lahirnya. Nah, ini memang yang kata Al-Manawi, ini yang kebanyakannya orang amalkan. Tapi yang pertama lebih sahih, kata Al-Manawi. Yang pertama, yang menyebutkan tanggal 2, itu lebih sahih indal jumhur. Lebih sahih menurut kebanyakan ulama. Baik. Ya, jadi ini sudah 2 pendapat disebut oleh Al-Iraqi. Ada pendapat yang lain. Disebutkan oleh Al-Manawi. Ada yang mengatakan beliau lahir tanggal 8. Ada yang mengatakan lahir tanggal 10. Ada yang mengatakan lahir tanggal 17. Ada yang mengatakan lahir tanggal 21. Iya. Ini semuanya yang mengatakan lahir di bulan Rabiul Awal beda-beda tanggalnya. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada kesepakatan. Mereka beda pendapat. Tidak ada kesepakatan di antara mereka dalam hal itu. Jelas ya? Bahkan ada pendapat yang mengatakan, akhirnya yang beliau katakan wakila ba'dal fili dha bi fatrah. Bahkan ada yang mengatakan beliau itu lahir dalam kurung waktu setelah tahun gajah. Di Rabiul Awal dalam kurung waktu yang lama setelah tahun gajah. Berapa lamanya? Bi arba'ina wa thalathina sana. Ada yang mengatakan 40 atau 30 tahun setelah tahun gajah. Iya. Jadi sekarang beliau bawakan lagi pendapat yang lain. Rupanya ada juga yang mengatakan bahwa Nabi tidak lahir di tahun apa? Tahun gajah. Ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak lahir di tahun Rabiul Awal. Lahirnya di bulan lainnya. Tapi pendapat yang terakhir ini kata beliau waruddadal khulfu wa ba'dun wahana. Tapi silam pendapat ini ditolak. Iya. Silam pendapat ini ditolak, tidak dianggap. Kata Al-Manawi itu ditolak oleh Ibnul Jazzar.
Dan beliau menghikayatkan kesepakatan bahwa Nabi itu dilahirkan di tahun gajah. Dan sebagiannya melemahkan pendapat ini. Jelas ya? Baik. Selesai tentang waktu lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini perlu saya ingatkan. Nah, sekarang yang memperingatkan kelahiran Nabi ini, ya, memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah lihat ya, pendapat mayoritas ulama malah beliau lahirnya di tanggal berapa? Tanggal 2. Ya, jadi tidak ada tanggal pasti beliau lahir. Jadi orang yang tahu sejarah, ya, dia itu tidak menentukan di tanggal berapa. Jelas ya? Terus tanggal 12 itu yang meyakinkan bukan lahirnya Nabi. 12 hari Senin, 12 Rabiul Awal. Itu yang meyakinkan itu adalah hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Bahwa Nabi itu wafat di hari Senin, tanggal 12 apa? Rabiul Awal. Jadi sebenarnya ini memperingati Maulid atau memperingati wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Karena itu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, andai kata kita cinta kepada Nabi, Nabi itu tidak merayakan kelahirannya. Dan para sahabat juga tidak pernah merayakan apa? Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kebaikan, maka Nabi dan para sahabatnya sudah mendahului kita di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian setelah itu beliau bercerita tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Iya. Kata beliau, wa qad ra'at it wada'athu nuran kharaja minha ra'atil qusura busra qad adaa'at wa wudi' basaruhu ila as-sama' murtafi' mata abuhu. Baik. Ini ketika beliau dilahirkan. Katanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, itu kelihatan hal-hal yang di luar kebiasaan. Ibu beliau Aminah ketika melahirkan Nabi itu melihat nuran, melihat cahaya. Kharaja minha, keluar darinya. Ya. Keluar darinya. Ya. Ra'atil qusura, beliau melihat apa? Beliau melihat istana-istana. Ya. Datang di cetakan Al-Manawi, ini di cetakan kita ya. Cetakan ini bagus sebenarnya yang ditampilkan di layar ini. Dia cocokkan dengan beberapa manuskrip. Kemudian harokatnya juga, Masya Allah, bagus dia mengharokati. Ya, saya belum ketemukan ada kesalahan harokat ya. Yang mentahqiq ini lumayan bagus. Sesuai dengan wazan syairnya. Wazan syairnya dengan Bahrul Rajaz. Pakai Bahrul Rajaz, ya bagus. Hanya saja dicatakan Al-Manawi di sini bukan pakai kata ra'atil qusura, tapi dia katakan fa'adha al-qusura. Ya. Apa namanya? Fa'adhal qusura. Iya. Baik. Itu dicatakan Al-Manawi. Artinya keluar darinya cahaya dan cahaya ini menerangi istana-istana. Istana siapa? Istana-istana Busra. Iya. Busra ini dulu kerajaan, kalau dikatakan ke Busra, kerajaan Busra itu beradanya di negeri Syam. Beradanya di negeri Syam. Iya. Yang disebut dengan Huran atau Kaisaria. Nah, jadi katakan cahaya itu berada di sana ya. Ya. Tapi ini kisah-kisah ya di dalam ada riwayat dalam hadits Irbad ibn Sariyah tapi dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Baik. Dan ada yang menyebutkan apa namanya? Keanehan-keanehan yang lain, hal-hal yang lain. Baik. Dan saya kira ini enggak perlu kita baca ya sebab kebanyakan riwayat-riwayatnya riwayat yang apa? Tidak kuat. Jadi kalau ada riwayat-riwayat menyebutkan tentang hal tersebut, itu biasanya seperti kaidahnya di pembahasan sejarah. Mereka bergampangan menyebutkannya, tetapi tidak dijadikan sebagai sandaran. Tidak dijadikan sebagai apa? Tidak dijadikan sebagai sandaran. Baik. Setelah itu beliau bercerita bagaimana apa namanya ayahnya wafat. Kata beliau, mata abuhu walahu amani wa thuluthun wakila bin nuqsani. Iya. An qadri dha bal sahha kana hamlan wa arda'athu hina kana tifla ma ammihi Hamzata laythil qaumi wa ma Abi Salamah al-Makhzumi. Baik. Kata beliau ayahnya meninggal, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal
walahu aman. Dan umur Nabi waktu itu baru 2 tahun. Umur Nabi baru berapa? 2 tahun. Ayah beliau meninggal, Abdullah bin Abdul Muttalib. Umurnya berapa? Ayah Nabi ketika meninggal. Ada yang mengatakan umurnya 25 tahun. Ada yang mengatakan 30 tahun. Ada yang mengatakan 27 tahun. Ya. Yakni meninggalnya masih muda. Dan Nabi Muhammad SAW umur beliau waktu ayahnya meninggal itu dikatakan di sini oleh penulis umurnya 2 tahun. Ya, ada yang merinci bahwa 2 tahun maksudnya 2 tahun 4 bulan. Ya, dan ada yang mengatakan kurang daripada itu. Bahkan ada yang mengatakan umur beliau masih 7 bulan. Ada yang mengatakan umur beliau masih 2 bulan. Dan ada yang mengatakan bahwa beliau masih di di gendongan ibunya. Ya, di gendongan ibunya. Bahkan ada riwayat di sini kata Al-Iraqi, ya, bal sahha kana hamlan. Bahkan telah sahih riwayat bahwa Nabi SAW itu ditinggal mati oleh ayahnya dan beliau sedang dihamilkan oleh ibunya. Dan ini riwayatnya sahih ya, yang mengatakan bahwa beliau ditinggal mati oleh ayahnya dan beliau sedang dihamilkan oleh ibunya. Itu di riwayat Al-Hakim. Di riwayat Al-Hakim. Baik, disahihkan oleh Al-Iraqi di sini sebagaimana disahihkan juga oleh Ad-Dhahabi. Baik. Kata beliau, wa arda'athu hina kana tiflan. Ya. Ma'ammihi Hamzata laythil qaumi. Kemudian setelah itu beliau disusui ketika beliau masih kecil. Siapa yang menyusuinya akan disebutkan namanya. Ya. Baik. Dan waktu itu Nabi SAW disusui bersama pamannya. Pamannya beliau siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, wa Abi Salama Al-Makhzumi. Ya, ma Abi Salama Al-Makhzumi. Laythil qaum itu gelarnya Hamzah. Layth itu artinya apa? Singa. Layth. Itu singa, harimau. Apalagi kalau bahasa Indonesia kita, macan. Orang Arab itu bahasa singa, itu puluhan kata mereka punya. Puluhan kata. Jelas ya? Tergantung jenis singanya itu kayak bagaimana. Mereka punya puluhan kata untuk bahasa singa. Salah satunya Layth ini. Laythil qaum. Dia ini singanya orang-orang Quraisy. Hamzah ini. Wa ma Abi Salamah Al-Makhzumi. Jadi beliau disusui 3 orang. Nabi Muhammad, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Abu Salamah Al-Makhzumi. Abu Salamah Al-Makhzumi ini suami dari siapa? Ummu Salamah. Siapa yang menyusuinya? Nah, itu namanya datang setelahnya di bait syair berikutnya. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Thuwaibatun wahya ila Abi Lahab a'taqaha wa innahu hinan qalab. Iya. Hulkan ru'i nauman bisyarri haiba bisyarri hiba lakin sukiya bi'itkihi Thuwaibah. Iya. Baik. Jadi kata beliau yang yang menyusui mereka bertiga ini adalah Thuwaibah. Ini Thuwaibah ibu susuannya. Ini disebut sebagai ibu susuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Thuwaibah ini itu adalah budak dari siapa? Budak dari Abu Lahab. Ya. Dan Abu Lahab ini dikatakan ketika dia meninggal, inqalabat hulkan itu artinya ketika dia mati. Ya. Ketika dia binasa. Ya, kalau orang Indonesia bahasa ininya ketika dia mampus, ya, begitu ya. Maka dia dilihat pada saat tidur bisyarri haiba atau bisa juga dibaca bisyarri hiba. Dilihat dalam kondisi yang paling mengenaskannya. Ya. Abu Lahab ini katanya. Lakin sukiya bi'itkihi Thuwaibah. Tetapi gara-gara dia membebaskan Thuwaibah, maka dia pun diberi apa? Diberi minum. Ya. Nah, ini riwayat-riwayat tidak ada yang benar ya. Ada riwayat mursal, jelas ya. Ada riwayat yang lain sangat lemah, bisa masuk ke dalam hadits palsu. Ya, inilah repot ya. Kalau cuma tukang kisah saja repot. Katanya Abu Lahab itu karena dia membebaskan Thuwaibah setiap hari begitu, dia diringankan dari siksaannya. Ya, nah ini mungkar ya. Kalimat-kalimat yang muncul seperti itu riwayat mungkar, bertentangan dengan Al-Quran.
Al-Qur'annya itu tidak ada disebut Abu Lahab dengan apa? Diringankan. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Itu semuanya siksaan, tidak ada perkecualian Abu Lahab dalam Al-Qur'an. Jelas ya? Yang ada peringanan siksaan itu disebut oleh Nabi cuma satu saja. Siapa itu? Abu Talib. Cuma satu. Dan ini khusus untuk Abu Talib. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Maka ini riwayat-riwayat tentang Abu Lahab diringankan siksaannya, ini tidak benar ya. Adalah hal yang tidak syah di dalam hal tersebut. Baik. Dan para ulama menjelaskan banyak sebab ya terkait dengan riwayat-riwayat ini. Tapi saya hanya mengisyaratkan saya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya, wa ba'daha Halimatus Sa'diyah fadhafirat bid-durratis saniyah nalat bihi khairan wa ayya khairin wa ayya khairi min sa'atin wa ragadin wa mairi. Ya. Setelah disusui oleh Thuwaibah, maka setelah disapi oleh Thuwaibah, yang menyusuinya setelah itu adalah Halimah, siapa? As-Sa'diyah. Ya, Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah. As-Sa'diyah ini nisbat kepada kabilah Sa'ad bin Bakar. Kepada Sa'ad bin Bakar. Maka begitu dia Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, ibu susuannya, maka tampaklah ya, Halimah ini membawa mutiara yang sangat terang benderang dan penuh harga. Itu makna ad-durrus saniyah, sangat berharga sekali. Kenapa sangat berharga? Sebab semenjak dia menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat kebaikan dan berbagai kebaikan. Dilapangkan dari segala urusannya, diberi kelapangan hidup, diberi berlimpah makanan. Sampai disebutkan tadinya Halimah ini air susunya tidak mau keluar, akhirnya karena dia menyusui Nabi maka menjadi sangat lancar. Bahkan untanya yang tadinya air susunya itu tidak keluar menjadi lancar juga. Ya, kambing-kambingnya semuanya punya air susu. Ya, sampai disebutkan dia menanam apa saja, tanamannya juga apa? Tanamannya tumbuh. Subhanallah. Ini disebutkan karena dia mendapatkan keberkahan dengan menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halimah Sa'diyah, apakah dia masuk Islam? Nah, ini silam pendapat di tengah para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan, menguatkan riwayat bahwa Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya itu masuk Islam. Karena itu Ibnu Hajar memasukkan Halimah As-Sa'diyah termasuk dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabiat, masuk ke dalam sahabat perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik, ini terkait dengan Halimah As-Sa'diyah. Kemudian kata beliau, aqama fi Sa'ad ibn Bakar indaha arba'atal a'wami tajni sa'daha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kabilah Bakar, di kabilah Sa'ad bin Bakar. Dan dibalum ya, kabilah Sa'ad bin Bakar ini katanya kabilah punya akhlak yang tinggi, kefasihan di dalam berbahasa. Nah, inilah tempat tumbuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Arab waktu itu, mereka subhanallah, kalau dia punya anak, itu dia tidak asuh sendiri. Dia carikan tukang asuh yang bagus. Dia datangi kampung-kampung orang-orang Badui yang memang akhlaknya bagus, ya, kemudian pembawaan mereka bagus, bahasa mereka fasih. Nah, makanya anak-anaknya ketika dididik di sana, begitu dia pulang, dia membawa kepribadian-kepribadian. Misalnya dia pemberani, orang yang sangat fasih berbicara, orang yang berani menantang bahaya, ya, dan sebagainya dari sifat-sifat. Jelas ya? Baik. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terdidik seperti itu. Iya. Jadi beliau tinggal di sana bersama Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Tajni sa'daha. Iya. Di mana Salimah ini dengan memelihara Nabi ini, dia telah mendapatkan kegembiraannya dan kebaikannya. Iya. Kemudian setelah itu kata beliau, wahina syaqqa sadruhu, ya, Jibrilu khafat alaihi hadatsan ya'ulu. Ya. Dan ketika Jibril membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Halimah Sa'diyah ini khawatir akan ada bahaya nanti yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu apa yang dia lakukan? Raddathu saliman ila Aminati wa kharajat bihi ilal Madinati. Akhirnya Halimah Sa'diyah khawatir keselamatan Nabi Muhammad. Ya, ini anak-anak kecil yang menemani Nabi Muhammad melihat Nabi Muhammad dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci, dikeluarkan hatinya, diri lagi. Maka mendengar hal itu kan Halimah Sa'diyah betul-betul khawatir. Dikembalikanlah Nabi Muhammad kemana? Ke ibunya Aminah. Nabi Muhammad SAW itu dalam sejarah di sirah itu kata Ibnu Hajar disebutkan 3 kali dicuci dada beliau. 3 kali. Yang pertama ini di kisahnya bersama Halimah Sa'diyah ketika di kabilah Sa'ad bin Bakar. Yang kedua ketika beliau akan diangkat sebagai seorang rasul. Dan yang ketiga ketika beliau akan diperjalankan. Ya. Di kisah Isra Mi'raj. Sebelumnya dicuci dulu dadanya. Kalau ini di kisah Isra Mi'raj, itu syah riwayat-riwayatnya. Meyakinkan. Jelas ya? Tapi di sebagian di tempat atau sebelum beliau dulu sebagai seorang nabi, ini ada sebagian riwayat, mungkin juga ada silam pendapat tentang hal tersebut. Tapi secara umum, ini 3 tempat disebutkan oleh siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua tentang bagaimana pentingnya seseorang itu menjaga kebaikan hatinya, membenahi hatinya. Hati ini itu sumber yang menampung ilmu. Kalau kita tidak rawat, kita tidak jaga dengan baik, bagaimana ilmu itu bisa masuk di dalamnya? Iya. Karena itu Nabi SAW diingatkan nikmat Allah terhadap hal ini. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dada engkau Nabi Muhammad? Dan Nabi Musa alaihi salam awal kali beliau diutus sebagai seorang rasul, apa yang beliau minta? Apa doanya di surah Taha? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli dan seterusnya. Yang paling pertama, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ini dulu yang pertama, sebab ini yang terpenting di dalam kehidupan. Jelas ya? Karena itu seorang selalu mohon kepada Allah diberi kelapangan di dalam dadanya. Ya. Dan dia pelihara dirinya. Jangan dia kotori hatinya itu dengan hal-hal yang bisa membuat dadanya menjadi sesak, menjadi sempit, ya. Menjadi tidak berberkah. Kemudian dia ambil sebab-sebab yang melapangkan hati. Banyak sebab yang bisa melapangkan hati. Tauhid kepada Allah, dia tinggalkan kesyirikan, dia tinggalkan dosa-dosa dan maksiat, dia banyak membaca Al-Quran, banyak menuntut ilmu, ini dari sebab melapangkan hati. Kemudian dia banyak berzikir, kemudian dia perbaiki dari ibadahnya, khususnya solat-solatnya, apa yang merupakan kewajibannya. Dia tinggalkan hal-hal yang dilarang. Kemudian dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia banyak mengingat kematian. Ya. Dan dia selalu memposisikan kehidupan akhirat di dalam hatinya, itu lebih besar dari kehidupan dunia. Ini semuanya dari sebab-sebab yang melapangkan hati seorang hamba. Baik, ini saya poinkan ya satu masalah di sini karena ini penting di dalam sejarah hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hatinya. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya itu menjadi sempit gara-gara dicela oleh kaumnya, Allah tuntunkan kepada Nabi-Nya syariat bagaimana menghilangkan hal tersebut. Allah berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Kami telah tahu wahai Nabi Muhammad, engkau merasa sempit hatimu karena apa-apa yang mereka ucapkan. Kaum musyrikin mendustakan beliau, ya, mengolok-olok agama yang beliau bawa. Hati beliau merasa sempit dengan itu. Maka Allah perintah, bertasbihlah kepada Allah dengan memujinya. Dan selalulah engkau menjadi orang yang sujud. Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kematian datang menjemputmu. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi setelah itu beliau dibawa oleh siapa? Oleh Halimah Sa'diyah kepada ibunya Aminah, diserahkan kepada ibunya dalam keadaan selamat, tidak kurang apapun. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Wa kharajat bihi ilal Madinah. Maka ibunya pun keluar lalu membawa Nabi kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota apa? Ke kota Madinah. Baik, iya. Jadi sebelumnya tadi saya terangkan bahwa beliau dibelah dadanya berapa kali? 3 kali ya, itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan selainnya. Dan ada yang menyebutkan dibelah dadanya berapa? 4 kali. Ada yang menyebutkan dibelah dadanya 4 kali. Ya. Jadi kali yang pertama itu di kejadian ini yang disebut di dalam oleh Al-Iraqi. Dan di kali yang kedua ada juga katanya di kejadian ketika Nabi berumur 10 tahun. Berumur 10 tahun. Dan kejadian yang ketiga adalah sebelum beliau diutus sebagai apa? Sebagai seorang Rasul, sebagai Nabi. Kemudian yang keempat di malam Al-Isra. Itu 4 ya disebutkan. Terkait dengan masalah keabsahan riwayat, ini seperti yang saya terangkan tadi ya. Kadang di pembahasan sirah tidak terlalu dibahas. Tapi pokok yang kita ambil pelajaran itu tadi. Bagaimana seorang itu menjaga apa? Menjaga kelapangan hatinya. Baik. Apa yang dilakukan oleh Aminah? Apa maksudnya beliau membawa Nabi Muhammad ke kota Madinah? Kata beliau, tazuru akhwalan lahu famaridat raji'atan wa qubidat fadufinat. Iya. Hudaka bil abwa'i wa huwa umruhu 6 sinina ma'a syai'in yakduruh. Baik. Jadi Fatimah, siapa ibu beliau Aminah, itu membawa Nabi Muhammad ke kota Madinah itu untuk mengunjungi paman-paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dari pihak ibunya. Dari pihak ibunya. Jelas ya? Makanya Nabi itu ada keluarga ibunya di kota Madinah. Karena itu nanti kita akan datang ya di kisah beliau ketika awal kali beliau tiba di kota Madinah. Ya, orang-orang kan semuanya berebut mau menyambut Nabi. Ya. Semuanya ingin berbangga. Nabi itu tinggal di tempatnya. Ya, maka begitu Nabi masuk ke kota Madinah, Nabi berkata kepada para sahabat yang menyambut, biarkan kendaraan saya ini. Ya, dia ini diperintah. Maka kendaraan beliau pun jalan sendiri. Ya, dan berhenti di rumah pamannya, di rumah paman-pamannya dari siapa? Dari ibu beliau. Berhenti di akhwalnya. Menjadilah keputusan yang paling adil. Kan cocok ya. Beliau tibanya di rumah siapa? Keluarganya sendiri. Ya, baik. Jadi ibunya waktu itu mengunjungi paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paman-paman beliau. Maka setelah kembali dari Madinah, beliau pun sakit. Lalu wafatlah ibu beliau Aminah. Lalu dikuburkan. Dikuburkan di mana? Di sebuah tempat yang bernama Abwa. Ya, sebuah tempat bernama Abwa. Dia ini berada di di timur, ya, di timur kota Madinah, arah menuju ke Mekah. Kalau seorang dari Mekah menuju ke Madinah, dia berada di bagian kanan, ya, di bagian kanan. Dan sekarang ini Abwa ini masuk di dalam wilayah provinsi Madinah ya, kalau di sekarang ini masuk di wilayah provinsi Madinah. Ya, baik. Jadi ini Abwa, tempat ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Waktu itu umur Nabi berapa? Wahwa umruhu 6 sinin. Dan waktu itu Nabi umurnya 6 tahun. Iya, beliau berumur 6 tahun. Nah, baik. Ma'asyai'in yakduruh. Ya, bersama sesuatu yang yang telah dipastikan. Ya. Berapa yang dikadarkan itu waktunya? Dhabituhu bimi'ati ayyaman bimi'atin ayyama wa qila bal arba'atun a'wama. Ya. Baik. Dan didhabit bahwa itu di 100 hari. Ya, di 100 hari, dan ada yang mengatakan itu 4 tahun. Itu 4 tahun. Jadi maksudnya, ada yang mengatakan bahwa umur beliau adalah 6 tahun. Ditambah beberapa hari. 6 tahun lebih 100 hari begitu. Dan sebagian ulama berkata enggak. Umur beliau, waktu ibunya meninggal, itu umurnya 4 tahun. Umurnya berapa? 4 tahun. Jelas ya? Jadi sekarang kalau ada yang bertanya, berapa umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ibunya meninggal?
Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan umurnya 6 tahun lebih 100 hari. Dari mengatakan umurnya berapa? 4 tahun. Ini yang disebutkan oleh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu beliau katakan wahina matat hamalathu barakah li jaddihi bi Makkah al-mubarakah kafalahu ila tamami umrihi thamaniyan thumma madha li qabrihi. Ya. Ketika mati, ya, ibunya ini, ketika ibu beliau meninggal, Aminah meninggal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibawa oleh kepada kakeknya Abdul Muttalib di Mekah. Maka kakeknya pun yang memelihara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau berumur 8 tahun. Hingga beliau sempurna umurnya 8 tahun. Kemudian setelah itu Abu Talib juga meninggal. Abu Talib apa? Meninggal. Jadi setelah Nabi meninggal, ditinggal ibunya, diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya Abdul Muttalib. Iya. Nah, setelah di umur 8 tahun Abdul Muttalib meninggal. Setelah itu siapa yang mengasuhnya? Nah, ini pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Al-Iraqi rahimahullahu taala di sini. Baik, masih ada satu bab ya, ringkas saja. Saya lanjutkan atau kita sholat dulu? Kayaknya kalau kita sholat, kita lanjutkan aja dulu, selesaikan. Setelah itu kita tanya jawab, kemudian sholat sekalian. Bagaimana? Setuju apa enggak? Baik, saya khawatir ada ya kawan-kawan yang buru-buru mau sholat ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, dalam pembahasan berikutnya, dzikru kafalati Abu Talibin lahu sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan bagaimana Abu Talib itu mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikhususkan Abu Talib? Karena banyak dari hari-hari kehidupan Nabi itu di dalam asuhan siapa? Abu Talib. Iya. Karena itu dikhususkan oleh penulis di sini. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, awsa bihi jadduhu Abdul Muttalib ila Abi Talibin ila Abi Talibin al-hamil hadid. Ya. Kakeknya Abdul Muttalib setelah ketika dia merasa dirinya akan wafat, dia berwasiat bahwa nanti Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Talib. Abu Talib ini anaknya. Dan Abu Talib ini adalah saudara dari ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitulah paman beliau, saudara dari ayahnya. Iya, Abu Talib. Ya, dia disebutkan Al-Hami sebagai orang yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan disebutkan bahwa dia ini Al-Hadib. Al-Hadib itu artinya orang yang sangat penyayang. Orang yang sangat penyayang. Baik. Jadi subhanallah, Abu Talib ini dikatakan, ya, dulunya dia fakir, tapi setelah dia mengasuh Nabi Muhammad SAW, maka Abu Talib berubah menjadi kaya raya, berubah menjadi kaya raya. Iya, jadi banyak hartanya. Nah, inilah yang dikatakan oleh penulis, yakpuluhu ba'du, fakanat nash'atuh tahiratan ma'munatan ghailatuh. Setelah Abu Talib pun mengasuh beliau, maka beliau pun tumbuh dalam keadaan suci, penuh dengan amanah, tidak ada dikhawatirkan bahaya, makar maupun penipuan dari Nabi. Maksudnya dia sangat amanah, tidak dikenal dari beliau ada hal yang membahayakan, makar maupun penipuan. Karena itu beliau digelari sebagai apa? Al-Amin. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata beliau, "Fakana yud'a bil amini warahal." Maka beliau pun digelari sebagai Al-Amin. Ya, beliau karena dikenal di tengah kaumnya sebagai orang yang terpercaya. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun digelari sebagai apa? Sebagai Al-Amin. Ya, asalnya Nabi Muhammad itu sudah dikenal, dipercaya, jujur. Ya, kejujuran beliau itu sangat dimaklumi. Dan mungkin akan disebutkan ya sebagian kisah dari hal tersebut. Ya, oleh Ali Raqi rahimahullahu ta'ala dari kejujuran Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah itu beliau ceritakan bahwa Abu Talib ini ya dikatakan warahal dan dia melakukan rihlah, perjalanan. Kemana? Bersama siapa? Ma'ammihi lisyami hina wasal. Busra ra'a minhu bahirar rahibu ma dalla annahu an-nabiyul aqibu. Ya. Setelah itu bersama pamannya Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan menuju ke negeri Syam. Iya. Baik. Dan ketika beliau tiba di Syam bersama pamannya, tiba di Busra ini dari wilayah Syam, ra'a minhu Bahira, maka Bahira melihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahira ini nama seorang rahib. Rahib itu ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasara, itu penyebutan rahib. Ya, Bahira berasal dari situ. Dan memang wilayah Syam itu dahulu dikenal sebagai wilayahnya orang-orang Nasara. Banyak orang-orang Nasara di sana. Baik. Jadi pamannya Abu Talib membawa keponakannya untuk berniaga di Syam. Begitu tiba di Busra, Bahira ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bahira ar-Rahib ini melihat Nabi, maka dia melihat apa yang menunjukkan bahwa Nabi ini adalah Nabi yang terakhir. Dia Nabi yang akan datang. Iya. Nabi yang akan datang. Dan ini kisah-kisah tentang apa yang dilihat oleh Bahira banyak ya. Katanya dia pernah melihat awan yang selalu menuduhi Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berjalan. Jadi kalau beliau di atas tunggangan, ya, bersama orang yang berlalu, yang lainnya ini kena panas, tapi Nabi itu selalu dituduhi oleh awan. Dan kalau Nabi SAW berteduh di sebuah pohon, maka itu ranting-ranting pohon itu seakan-akan merunduk untuk menuduhi beliau. Maka Bahira pun, ya, ketika melihat hal tersebut, maka dia pun mengundang, ya, rombongan pedagang itu. Dan Abu Talib berada di dalamnya, ya, diberi jamuan makan. Setelah itu Bahira membisiki Abu Talib. Kata Bahira, kembalilah kamu, bawa keponakanmu pulang. Dan hati-hati, jangan sampai dia dilihat oleh orang-orang Yahudi. Ya, kalau orang Yahudi melihat ada tanda kenabian pada anak ini, dia adalah nabi yang akan diutus dari kalangan orang Arab, mungkin saja mereka akan mencelakakan Nabi Muhammad. Maka dari situlah dikatakan, itu yang dikatakan Muhammadun nabiyyu hadhil ummah. Dia adalah Nabi Muhammad, Nabi umat ini. Jadi ketika seperti itu dilihat oleh Bahira, faraddahu, dikembalikan, takhawwafan min thamma, karena dia takut. Ya, wa min thamma, dan dari situlah, ya, karena adanya kekhawatiran ini, ya, min ayyara ba'dul yahudi amrah. Ya, dia khawatir jangan sampai sebagian orang Yahudi mengetahui perkara Nabi Muhammad. Wa umruhu idzaka 13. Kapan kejadiannya ini? Umur Nabi berapa tahun? Kata beliau waktu itu umur beliau 12 tahun. Umur beliau berapa? 12 tahun. Baik. Jadi ini satu kejadian. Perjalanan rihlahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke mana? Ke Syam. Iya. Dan dia menyebutkan dari kalangan ahli tafsir bahwa Nabi ketika berjalan bersama pamannya, beliau pernah nyasar jalan. Tapi Allah beri hidayah, akhirnya beliau bisa kembali, ya, ke tempatnya. Jelas ya? Baik. Nah, disinilah ketika kita melihat, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, ya, itu dia abadikan di dalam Al-Quran, di surah Ad-Duha. Ya, wad-duha wal-laili saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini 3 nikmat Allah berikan kepada Nabi, ya. Kemudian Allah ingatkan kepada Nabi-Nya, Allah ungkit kepada Nabi-Nya 3 nikmat lain. Alam yajidika yatiman fa'awa? Bukankah Allah dapati dulu kamu seorang yatim, lalu Allah melindungi engkau, menuduhi engkau. Bisa dilihat, ya, bagaimana Nabi SAW, rahmat Allah meliputi Nabi-Nya.
sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ibunya meninggal di tengah jalan ini. Ya, bagaimana bisa beliau dikembalikan kepada kakeknya? Diasuh oleh kakeknya, kemudian dirawat oleh pamannya. Nah, begitu beliau tiba di waktu dewasa, ya, beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya beliau memiliki banyak kecukupan di dalam hal tersebut. Iya, Khadijah sangat membantunya. Jelas ya? Maka dituduhi beliau itu. Alam yajidika yatiman fa'awa. Terus wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah menemukan engkau kebingungan, lalu Allah memberi hidayah kepadamu. Ya, dhallan memang kalau bahasa Arab ya bisa kita bahasakan dia tidak tahu arah, bingung, bisa dibahasakan tersesat. Ya, jelas ya? Tapi kalau di sini bahasakan tersesat agak ini ya. Walaupun di sebagian terjemahan mana Al-Quran menyebutkan, tapi kalau di tafsir disebutkan dua tafsirnya. Tafsir yang pertama yang paling populer, Nabi itu dikatakan bingung, tidak tahu arah. Kenapa? Karena dulunya tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman. Maka setelah turun kepadanya Al-Quran, beliau diberi hidayah dengan Al-Quran itu. Akhirnya beliau sangat mengetahui jalannya, bahkan beliau lah yang membawa jalan itu dan menunjuki umat manusia kepada jalan tersebut. Jelas ya? Dan ada yang mengatakan bahwa beliau dulu pernah nyasar, tersesat jalan, maka Allah beri hidayah sehingga beliau kembali. Jelas ya? Ada yang menafsirkan seperti itu. Baik. Ya, kalau ada yang berbicara selain daripada itu, mana-mana yang mengatakan terkesan merendahkan kedudukan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, maka itu hanya berasal dari ucapan orang-orang yang jahil saja, tidak mengerti tentang mana-mana dan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Baik, jadi bisa kita lihat dari sini ya, sebagian pembahasan sirah itu kadang bisa memahamkan kita tentang apa? Mana dari ayat-ayat. Ya, terus nikmat yang ketiga yang diungkap di dalam ayat, wa wajadaka ailan fa'aghna, kamu diketemukan dulunya fakir. Ya, kekurangan. Kekurangan ini maknanya bisa kurang harta, kurang ilmu, ya. Lalu fa'aghna, Allah berikan kecukupan. Allah berikan kecukupan. Aghna ini bisa diberi kecukupan dengan harta, bisa diberi kecukupan dengan keimanan, kekayaan hati. Dan kekayaan hati ini itu kecukupan yang sebenarnya. Itulah kecukupan yang hakiki pada kekayaan harta ini. Jelas ya? Ya, karena Nabi telah dijamin 3 hal, diingatkan 3 nikmat. Maka Allah perintah Nabinya dengan 3 perintah pula yang semisal. Fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini kandungan surah Ad-Duha. Jelas ya? Semuanya ungkapan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan, "Tsumma madha lisyami ma'isyarati fi muttajarin wal malu min Khadijati." Kemudian setelah itu Nabi pergi ke Syam. Ya, ini kapan beliau pergi ke Syam ini? Itu dikatakan pergi beliau yang kedua kali ke Syam. Dan umur beliau 25 tahun waktu itu. Maka beliau pergi ke Syam bersama Maisarah. Siapa ini Maisarah? Maisarah ini budaknya Khadijah radhiyallahu anha. Budak Khadijah bintu Khuwailid. Dalam suatu perniagaan. Dan waktu itu perniagaannya, ya, bawa barang ini hartanya siapa? Miliknya Khadijah, modalnya siapa? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Min qabli tazwijin biha fabalagha busra faba'a wa taqada ma bagha wa qad ra'a maisaratul ajaiba minhu wa khussa bihi mawahiba wa haddatha as-sayyidatal jalila Khadijatal kubra fa ahsad kila wa ragibat fa khatabat Muhammadan fayalaha min khitbatin ma as'ada. Ya. Wa kana izzuwijaha ibna khamsi min ba'di 20 bighairi labsi. Baik. Maka ini kejadian kata Al-Iraqi sebelum Nabi menikahi Khadijah. Begitu keduanya tiba di Busra di Syam, ya. Di Syam, maka Nabi pun melakukan transaksi namanya pergi berniaga, ya beliau lakukan transaksinya.
Iya. Nah ini subhanallah ya kebiasaan Nabi ya dari dulu. Begitu masuk di dalam keislaman itu ditakrir dan Nabi memang mengajarkan seperti itu. Makanya seorang itu kalau dia pergi ke sebuah keperluan apa saja, dia mulai dulu keperluannya. Jelas ya? Dia pergi ke sebuah kota untuk berdagang. Dia mulai dulu berdagang, baru dia cari yang lain. Keperluan yang lain. Kadang ada dia sebuah kota, dia ingin kunjungi saudaranya, kawan-kawannya. Asal dia pergi untuk kerja. Pertama diselesaikan dulu kerjanya, baru dia kunjungan. Jelas ya? Nah, ini dari petunjuk Nabi. Karena itu Nabi ketika diundang oleh seorang sahabat ke rumahnya untuk sholat, dipersilahkan oleh tuan rumah, silahkan duduk. Kata Nabi langsung, di mana tempat yang kamu senangi saya sholat? Nah, itu asal kedatangan, beliau tunaikan dulu kedatangannya. Setelah itu baru beliau duduk, memenuhi permintaan apa? Tuan rumah. Jelas ya? Maka ini penting ya untuk seorang. Sama kalau dia pergi haji, pergi umroh, dia tunaikan dulu hajinya, umrohnya. Beliau oleh-oleh nanti belakangan. Ya. Jelas ya? Karena ada yang pergi umroh, Masya Allah. Sebelum umrohnya selesai, oleh-olehnya sudah penuh semua. Ya. Baik. Jadi ini dari hal-hal yang mungkin terkait dengan sunnah ya, tapi perkara yang bagus untuk diperhatikan. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan Maisarah ini begitu selesai sudah berniaga dan melakukan transaksi, ya sudah selesai urusan mereka, maka Maisarah ini melihat keajaiban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana Nabi ini diberi dari pemberian yang luar biasa ya. Ya, dia melihat dari amanahnya dan dia melihat bagaimana Nabi ini ketika duduk di sebuah pohon itu diteduhi, ya berjalan juga ada teduhan dan sebagainya ya, dari yang pernah digambarkan dahulu. Ya, dan di kisah ini disebutkan juga beliau katanya itu pernah dilihat oleh Nastura, seorang rahib juga. Maka dia tanya, siapa orang ini? Maka si Maisarah menjawab, ini orang dari Quraisy. Ya. Kata si Nastura, tidak ada yang turun di pohon itu kecuali dia seorang nabi. Kecuali seorang apa? Kecuali seorang nabi. Maksudnya dia ini adalah seorang nabi. Maka itu pun dipahami oleh Maisarah. Dia simpan di dalam benaknya. Maka dia pun bercerita kepada siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Khadijah ini langsung, ya, dia tangkap ucapan Maisarah ini. Iya. Langsung dia tangkap ucapan Maisarah. Ya. Baik. Kemudian setelah itu Khadijah pun radhiyallahu taala anha berkeinginan dan beliau yang melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang kejadian sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Diangkat sebagai seorang nabi. Jadi dari kisah ini tidak bisa kita ambil pelajaran bahwa di sini ada hukum boleh perempuan melamar laki-laki. Ya. Jelas ya? Baik. Kita tidak ambil seperti itu, tetapi di dalam syariat kita itu dibolehkan. Kalau perempuan misalnya dia melihat seorang yang salih atau orang yang pandang baik untuk dirinya, maka dia bicara kepada orang tuanya. Ya. Untuk hal tersebut. Itu dibolehkan. Dan itu dari kemaslahatannya. Dari apa? Dari kemaslahatannya. Dan itu tidak ada masalah. Tidak dipermasalahkan. Jadi bukan artinya dia melamar sendiri. Kalau di dalam ya syariat kita. Inilah kalau dia melamar sendiri ini kan bahaya di masa sekarang ini. Apalagi dengan berbagai media yang sekarang telah berbuat berbagai prahara. Ya, jangan sampai seorang jatuh di dalam perkara-perkara yang membahayakan. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Jadi ketika Khadijah melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali Raqi berkata, "Ya laha min khidbatin ma as'ada." Ya wahai betapa indahnya pinangan itu, betapa membahagiakannya. Akhirnya Khadijah ya, dia begitu melihat kebaikan dia tidak mau telantarkan, langsung dia sambut untuk dirinya. Sebab itu maslahatnya. Ada yang mengatakan bahwa Khadijah itu dinikahi oleh Nabi umurnya berapa tahun? Katanya umurnya 40 tahun. Nah itu tidak ada riwayat yang sahih tentang itu. Jelas ya? Itu tidak ada riwayat yang sahih. Bahkan zahirnya itu riwayat tidak sahih. Itu riwayat apa? Tidak sahih. Bayangkan anak-anak Nabi semuanya berasal dari siapa? Dari Khadijah. Kalau umurnya 40 tahun, kapan melahirkannya? Kan begitu? Baik. Jadi ini kelihatannya riwayat yang tidak apa? Tidak sahih. Ini kalau orang-orang belakangan kan dia senang bercerita. Ya banyaklah ta'liqatnya di situ ya.
Banyak dia bisa bikin ini cerita di belakang 40 tahun ini. Ya. Tapi dari sisi sejarah ini kelihatannya riwayat yang tidak kuat. Ya wallahu taala alam. Baik, kemudian dikatakan wa kana idzawwajaha idzuwijaha ibnu khamsi min ba'di 20 bighairi labsi. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah, umur beliau waktu itu 25 tahun dan itu tidak ada keraguan. Maksudnya tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Ya wallahu taala alam. Baik, selesai sudah pembahasan kita untuk kajian di sesi ini tentang bagaimana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana tumbuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan dari kajian ini bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu membuat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghiasi kita di dalam kehidupan ini dengan kecintaan yang membuat kita dekat kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada nabinya dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.